Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pembahasan kita ternyata berlangsung cukup eh, lambat dengan buku setebal ini. Ternyata bab satu pun belum selesai, belum tamat. Baru sampai ke pasal yang ketiga. Tapi pasal yang ketiga itu tidak bisa kita lewat karena berkaitan dengan persoalan makosidul imamah. Jadi di sini diungkapkan makosidul imamah, maksud-maksud atau sasaran-sasaran target-target dari imamah. Nah, makosidnya iqamatu amrillah azza wa jalla fil ardi ala wajhi tadi syar'a. Jadi menegakkan perintah Allah azza wa jalla di muka bumi dengan bentuk yang disyariatkan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini al amru bi kulli ma'rufin wa nasrul khair wa rahmu min qadarihi wan nahyu an kulli munkarin wa qada ala kulli fasadin. Jadi lengkapnya seperti itu. Tapi ternyata itu secara umum Syekh Ad-Dumaiji langsung menyatakan tentang maksud yang pertama adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Wal murad bihi ad-dinul haq, agama yang benar, bahwa al-Islam. Jadi menegakkan agama Islam. Tapi seperti apakah menegakkan agama Islam itu? Karena persoalan menegakkan agama Islam itu tentu masih abstrak. Nah, maka Syekh Ad-Dumaiji ini mengungkapkan secara lebih rinci. Awalan, yang pertama adalah hifzuhu, menjaganya. Nah, jadi yang pertama menjaganya. Nah, apa yang dijaga? Di sini diungkapkan dalam salah satu paragrafnya, jadi akidah. Nah, jadi akidahnya harus dijaga. Akidah apa? Akidah Islam itu supaya tetap berada di dada kaum mukmin. Kemudian yang berikutnya, persoalan akidah itu kan keyakinan. Yang keduanya yang dijaga itu adalah bagaimana kaum mukmin itu bisa mendeskripsikan seperti apa agama. Jadi seperti apa agama ini? Jadi orang sekarang ribut tentang persoalan akidah, meyakini Allah, Allah itu ya sama dengan yang di Tuhan kita itu satu. Nah, apapun agama yang dianut oleh manusia ya Tuhannya sebetulnya satu. Itu menggambarkan bagaimana sih karakteristik Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karakteristiknya itu tidak bisa digambarkan dengan pandangan manusia yang serba terbatas. Nah, itu bagaimana dijaganya? Jangan sampai orang mengarang-arang sendiri, menciptakan sendiri. Misalnya eh kemarin itu ada escape itu ya, jadi di YouTube itu. Nah, terakhir kali dengan siapa itu ada yang perempuan yang menyatakan dirinya adalah orang Nasrani. Pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan menggambarkan tentang Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu berada dalam jangkauan pandangan dirinya. Nah, itu keliru. Mengapa dalam Islam itu ya harus dijelaskan. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bisa menjaga agama? Nah, ini dikatakan nasruhu wa da'watu ilaihi bil qalam wal lisan wasinan. Nah, jadi menyebarluaskan dengan dakwah baik dengan tulisan dan sebagainya. Kemudian Syekh Ad-Dumaiji mengungkapkan berbagai pendapat dari para ulama. Eh, dakwah Islam itu dengan dua jalan. Jadi, ceritanya dua jalan itu yang pertama ya dengan lisan, dengan dengan lisan dengan banyak orang yang menyebarluaskan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu metodenya dikatakan dengan dua torikoh. Itu orang individual, tapi yang keduanya ad-daulah al-islamiyah. Jadi daulah Islam itu yang negara Islam yang harus menggunakan berbagai macam sarana untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Nah,
Itu diungkapkan di halaman 83. Jadi ada dua. Kemudian mengutip lagi pandangan Imam As-Subki. Nah, kemudian yang keduanya bagaimana melakukan aktivitas menjaga agama itu, daf'u asyibhi wal bidai wal abatil wa muharabatiha. Nah, kemudian mencegah terjadinya kesamaran di dalam ajaran Islam, mencegah bid'ah, kemudian kebatilan-kebatilan dan memeranginya. Memerangi apa? Memerangi kebatilan, memerangi bid'ah. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, himayatul baidah wa tahsinis subur. Nah, ini yang menjadi persoalan menjaga inti atau inti negara, mungkin berkaitan dengan persoalan yang disebut dengan inti negara, mungkin ibu kota negaranya harus jelas, harus terjaga. Tapi dikatakan berikutnya tahsinis subur, menjaga perbatasan. Ya, perbatasan itu jangan sampai dimasukkan. Zaman ayeuna maka disebutkan keamanan mah berkaitan dengan persoalan dalam negeri, di pertahanan mah berkaitan sama luar negeri. Nah, kemudian dengan cara apa yang penegakan yang menjaga agama itu dapat dilaksanakan? Yang pertama katanya dikatakan iqamatus syara'i wal hudud wa tanfizil ahkam, menegakkan syariat, menerapkan hudud dan melaksanakan hukum-hukum. Nah, kemarin kita berbicara tentang persoalan hukum puasa seperti apa, buat siapa, mukallaf. Mukallaf itu tentu orang yang berakal, muslim, baligh, akil. Nah, kemudian rukhsah, dikasih rukhsah, siapa yang dikasih rukhsah? Musafir kan, orang sakit. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak akan mampu berpuasa walaupun di luar bulan Ramadan sekalipun. Itu harus bayarnya diganti dengan fidyah. Tapi bagaimana mengaturnya? Kan orang bisa aja ngaku-ngaku. Kan kemarin sudah dibicarakan bahwa secara terang-terangan melaksanakan iftar makan di tempat umum, nah itu menjadi masalah. Maka pengetahuan bagaimana pelaksanaan hukum tadi, ada hukum itu berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan mukim ataukah musafir dan sebagainya. Itu semua faktor itu harus dilaksanakan. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Apakah dengan sweeping ataukah kita harus mengerahkan polisi, tenaga keamanan? Ya, tentu harus mengerahkan tenaga keamanan. Mengapa? Karena mereka yang memiliki kewenangan. Kalau ceritanya ormas Islam melakukan sweeping, diondang malah peristiwa di Garut kan diondang ya oleh Satpol PP. Nah, ini terjadi clash, terjadi benturan dengan masyarakat yang tidak anggota masyarakat yang tidak melaksanakan puasa. Persoalannya orang mesti mencari identitas. Gimana cara identitasnya? Apakah untuk dibuktikan bahwa orang tersebut orang musafir? Nah, harus ada identitasnya. Alat buktinya apa? Tentu KTP. Ini hukum Islam. Cerita KTP teh hukum. Salah satu cara untuk memudahkan pelaksanaan syariat Islam, penegakan hudud. Itu harus ada. Nah, itu perkiraan kependudukan kan? Anu apalna saha? Ulama. Dan kudu kieu. Nah, gitu. Ulama nu kumaha? Ulama nu robbani. Ulama yang robbani itu yang seperti apa? Walaupun dia tidak menduduki jabatan administrasi pemerintahan, tetapi dia tahu bagaimana cara mengurus urusan kehidupan dunia dengan ajaran agama. Itulah ulama ar-rabbani. Al-ulama ar-rabbaniyun. Pamitu percanten kantun muka we kitab Jamul Ahkam Imam Al-Qurtubi misalnya. Nah, kumaha nu disebut rabbani dan kumaha. Nah, gitu. Makanya kurang bakal pernah. Kantun muka di kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya. Bahasa isina gitu. Nah, gitu. Tapi itu bagian dari iqamatus syara'i wal hudud wa tanfizil ahkam. Orang makan teu acan perang, orang ngobrolkeun misalna upami warung kasebatkeun tempat umum, tempat khusus. Nah, tempat khusus teh mana WC, jamban, kamar kan gitu. Bumi misalnya. Orang teh kumaha lamun dina mobil, tempat khusus tempat umum. Orang kan kedah terang. Kumaha kayak orang ngalaksanakeun. Ya, kalau mobil mau biasa dicontoh tempat khusus. Kan mobilnya mobil pribadi. Nah, kan benda bergerak.
Kan persoalan atuh meunang mawa awewe bae teu karunya. Teu tiasa tempat umum ya ngaran hukumna kholwat. Anu teu kenging teh kholwatna sanes nerapkeun hukum kan ieu faktor ieu hukumna ieu, ieuna berkaitan sareng ieu hukumna ieu. Gitu. Kan kompleks tah ajaran Islam teh rinci, tafsili. Kumaha ieu anu bisa negakeun teh ya nagara. Kumaha para santri? Ya kudu apal ti ayeuna. Nah, da nu jadi pamimpin teh engke para santri. Kalau jadi ulama robbani, ulah eureun muka kita, ulah eureun. Terus apa ya kitab Jami'ud Durus, zaman anu modern maksudnya, upami anu tradisional matam alfiyah mah apa kabeh sajeurna. Nah, teu cekak kitu unggul, tapi terapkeun muka kitab-kitab anu sanes. Nah, persoalan berikutnya tentang hudud misalnya. Nah, diungkapkan uqubatun muqaddaratun. Nah, hudud itu bagaimana menerapkan hudud? Ya, tidak akan mungkin dilaksanakan kalau tanpa pembuktian. Kan ada orang yang mencuri langsung tenggelam, jebret jebret jebret. Nah, padahal ternyata hukum hudud itu menuntut adanya mahkamah. Mahkamah itu dalam rangka pembuktian. Mencapai nisab ataukah tidak, selain di luar petugas yang ditunjuk oleh negara, diangkat oleh negara, maka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan sanksi, penjatuhan sanksi. Benar ayat mekanisme ayat KUHP, nah KUHP, nah kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau berkaitan dengan tadi hududnya berkaitan dengan benten kayak sama Islam benten. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh negara hamlun nas alaihi bitarghib wa tarhib. Membuat orang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Targhib wa tarhib. Kemudian takut kalau melanggar. Itu dari maksud yang pertama. Kemudian maksud yang kedua, siasatu dunia. Mengatur dunia. Awil hukmu fi syu'uni hadhil hayati bima anzalallah. Hukum mengatur bidang-bidang kehidupan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya naon wae bidang kehidupan teh, urang rek ini kan lain urang mungkuan ini teh. Di hiji di Garut, ka Bandung, di Garut teh ka Singajaya. Urang Singajaya rek ka Garut, urang Bandung rek ka Garut. Mobilna ribuan, mobilna ratus. Kumaha teh? Kudu diatur, kudu diatur. Meunang ngaturna, hukumna kumaha ngaturna? Oh, di kenca. Jalur dipakena jalur kenca. Mubah, mubah, tapi saha netepkeun jalur kenca? Nagara kan, nah pamarentah. Tetepkeun aturanna. Oh, jalurna jalur kiri. Lamun teu diatur kumaha? Nah, pakarea cilaka. Mus-mus jegur, diatur wae. Ternyata banyak kecelakaan, apalagi tanpa pengaturan. Ya, muncul yang kaidah malayatul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, itu siasat dunia. Itu bicara tentang hal yang berkaitan perhubungan. Nah, itu dikatakan dengan umum risalah al Muhammadiyah dilangkung lah biasanya. Nah, itu jadi ada hal-hal yang disebutkan di sini dalam Jawa ini bal hayat al basyariyah misalnya halaman 97. Nah, itu ya tentunya itu sebenarnya lebih rinci lagi di sini. Nah, kemudian diungkapkan di sini bagaimana hukum mengatur dunia, urusan dunia dengan selain ajaran agama. Nah, maka dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, punten di surat An-Nisa ayat 60 bilih lepat gitu nyariosna. Maksudna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Nah, kan orang mau nyebutkeun tagut tagut naon tagut teh. Tagut teh mustaqun minat tughyan wa huwa mujawazatul had, melampaui
batasan yang telah ditentukan. Fakullu man hakama bi ghairi ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw hakimun ila ghairi ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad hakama bit taghut. Jadi, ya masalah Syekh At-Tumaiji. Nah, barang setiap yang mengambil keputusan tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, atau dia mengambil keputusan kepada sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasul, maka sebetulnya dia telah mengambil keputusan dengan tauhid. Artinya dia menjadi hakim dari tauhid tadi, penguasa dari tauhid tadi. Ya tauhid dan sosok dari persoalan sistem. Jadi hukum siasat dunia bil khairin itu dikatakan sama dengan berhukum kepada tauhid. Jadi haram menjadi larangan. Sebagaimana tafsirna. Kemudian beliau mengungkapkan berbagai macam argumentasi. Kan emot kita di Ummul Qura di Mekah. Nah, maksud-maksud berikutnya adalah maksud-maksud yang cabang. Itu pun dijelaskan. Yang pertama adalah tegaknya keadilan, kemudian hilangnya kezaliman. Kan itu yang pertama. Jadi kalau dengan aturan Islam itu yang pertama yang akan muncul adalah keadilan. Adil itu apa dalam bahasa Indonesia? Kayaknya adil itu tegakkan keadilan. Kemudian ayat Pancasila keadilan sosial, benten tadi keadilan sosial. Nah itu mah orang-orang sosialis. Yang kedua jamul kalimah, kemudian satu kata. Nah, kemudian ada firqah. Jadi tidak ada lagi firqah, tidak ada lagi kelompok-kelompok sempalan-sempalan. Itu yang berikutnya. Nah, jadi kemudian yang ketiga al-qiyamu bi imaratil ardi wastighlali khairatiha fi ma huwa salihun lil Islam wal muslimin. Menjelas atau menegakkan kemakmuran bumi, memakmurkan planet bumi ini dan mengeksploitasi segala macam sumber dayanya yang itu akan menjadi kebaikan, kelayakan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, kalau kita makan nyebutkan seperti apa ya, kita akan berbicara tentang persoalan konsep ekonomi. Tausi'u sarwat, distribusi kekayaan. Boleh nggak dalam sekarang dalam republik ini boleh memiliki apapun. Tongboro tambang emas, tongboro tambang minyak. Adalah walungan wae sertifikatan yang bisa dimiliki oleh pribadi. Kan gitu. Ada mah perumahan sisi walungan, kumaha dipetakan, terus walungan teh di sertifikatan kayak dipecah-pecah kanggo pembeli. Kumaha eta? Padahal walungan mah tina sisi fakta nah walungan tidak mungkin dimiliki oleh seseorang. Tongboro walungan, solokan mah ini. Nah gitu. Jadi kumaha tina walungan, ayeuna laut pageran laut 32 kilo. Mah modalna sabaraha? Nah jauh-jauh aya. Anu lucuna kumaha? Kudu cabutan deui cenah pagar teh terjunkeun tentara. Terjun tentara teh kumaha? Manual, kuleungan. Apa boga takbot, boga peralatan beratnya. Lebih efektif mana kuleungan kan eta. Kan lucu-lucuan ayeuna mah. Nah, gitu. Urang teh teh ngeritik pemerintah ngaci. Anu diterapkeun kana fakta, ngan faktana anu kacirina ternyata kagorengan. Jadi ya kudu disebutkeun kumaha? Kudu disebutkeun halus? Henteu. Harus disebutkan goreng. Salah. Tapi tidak tepat, tidak efektif. Nah, itu negara Islam ya ceritanya ya harus nanti kalau kita seperti itu ya kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini
kembali lagi ke itu pasal yang ketiga, maqasid dari pelaksanaan syariat itu ya harus benar. Nah, kemudian pasal yang keempat, bagaimana metode pengangkatan imamah. Nah, kemudian pengangkatan imamah itu sebetulnya di sini pembahasannya banyak. Nah, kemudian eh, ternyata Syekh Abdul Maiti itu menyatakan bahwa ada metode yang harus di, dipegang teguh oleh umat Islam. Tapi berdasarkan apa? Nah, berdasarkan eh, sabda Rasul, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di." Antu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Kamu wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin setelahku. Nah, kemudian gigitlah dengan gigi geraham. Dan hendaklah kamu waspada terhadap perkara-perkara yang baru-baru, yang diperbaharui. Nah, maka diungkapkanlah eh, di sini dikatakan bagaimana ya harus mendengar dan harus taat kepada waliul amri. Nah, kemudian dalil yang lain, iktadu bil ladaini kalian harus mengikuti dua orang yang akan ada setelah aku, yakni Abu Bakar dan Umar. Nah, ini itu dikatakan oleh Rasul, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Kemudian berikutnya ada ijma. Nah, ya. Kemudian diungkapkan pula bagaimana ternyata dibahas di sini tentang apakah ada berkaitan pujian terhadap Abu Bakar itu artinya itu adalah penunjukan kepada Abu Bakar. Dan diungkapkan ada dua mazhab. Kemudian nanti pendapat itu diungkapkan oleh Syekh Abdul Majid bahwa yang rajih itu ya ternyata didukung oleh fakta terjadinya Sakifah Bani Sa'idah. Nah, itu tidak ada penunjukan kepada Abu Bakar sebetulnya. Nah, kemudian berikutnya ada klaim juga, ada pengakuan bahwa ada penunjukan kepada Ali bin Abi Thalib misalnya. Nah, apa saja yang diungkapkan ya berkaitan pujian-pujian Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari sisi pujian-pujian tersebut ternyata pujian yang serupa pun diungkapkan pula oleh Rasul untuk Abu Bakar, untuk Umar, untuk Utsman, sebagaimana untuk Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian nanti dari sana kita akan memperhatikan keberadaan inilah keberadaan baiat. Tapi dikatakan secara rangkumnya ya ada kebolehan untuk menunjuk kepada individu tertentu. Nah, kemudian yang kedua musyawarah ahlil hali wal akdi. Nah, siapa sih ahlul hali wal akdi itu tadi diantaranya mungkin tokoh masyarakat, mungkin ulama, tapi bukan sembarang tokoh. Nah, tokoh itu adalah tokoh yang bisa menggerakkan masyarakat. Nah, jadi nanti bercerita tentang bagaimana pengangkatan para sahabat. Nah, terus siapa itu ahlul halli wal akdi? Tadi kan ada dua orang-orang yang memiliki kualifikasi, itu yang terkena kewajiban fardu alal kifayah yang pekan kemarin itu. Nah, yang keduanya itu adalah para orang-orang yang memiliki kelayakan untuk memilih dan mengangkat, untuk membaiat. Nah, dan dibaiatnya saha, yang membaiatnya pun siapa. Nah, itu sekarang dibahas ahlul halli wal akdi itu diungkapkan di sana dengan kata-kata al ulama'u wa ru'asa'u wa wujaha'un nas alladzina yatayassaru ijtima'uhum ila ghairi dzalika. Nah, kemudian dalilnya disebutkan dalam salah satu ayat walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu
alladziina yastanbitunahu minhum. Ya. Nah, kemudian kepemimpinan umum itu buat siapa? Nah, di sini dikatakan ada syarat-syaratnya. Jadi yang akan ditunjuk memegang tampuk kepemimpinan itu yang pertama adalah Islam. Dalilnya diungkapkan, yang kedua akal, yakni wala yajuz tauliyatu ghairil akil sawaun kana lis sigharihi ay lam yablu aw litori'in tara'a pada ila zawali aqlihi aw nuqsanihi. Nah, jadi tidak boleh mengangkat orang yang tidak berakal baik karena masih kecil alias belum balik ataupun karena ada sesuatu faktor yang tiba-tiba datang dan mengantarkan kepada hilangnya akal warasnya, kewarasan akalnya dan atau cacatnya. Nah, kemudian yang ketiga az-zukurah, harus laki-laki. Nah, kemudian Rasul menyatakan lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka mengangkat pemimpin mereka atau menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan. Nah, kemudian di sini diungkapkan wali anal wilayah yahtaju fiha ila dukhul fi mahafilir rijal. Nah, gitu. Ternyata persoalan kepemimpinan ini akan menuntut orang yang mampunya untuk masuk ke dalam tempat-tempat berkumpulnya para laki-laki, bidang-bidang kehidupan laki-laki. Nah, ini yang terlarang buat perempuan. Wa hadza mahdhurun 'ala nisa. Wa li'annahu yahtaju fiha ila kamalir ra'yi wa tamamil aqli wal fatonah. Nah, itu diungkapkan pendapat Syekh Ad-Dumaiji. Nah, kemudian yang keempat al-hurriyah. Ini al-hurriyah itu merdeka. Nah, bahkan dikatakan syartun asasiyun fi adnal wilayat wa min sama yajibu tawaffuruha fi ahlil halli wal aqli. Merdeka itu adalah syarat yang paling mendasar untuk kepemimpinan yang paling rendah. Yang paling rendah saja harus merdeka. Sehingga kumaha anu merdeka teh hayang jadi lurah kumaha Pancul jawab pas kandidat teh saha. Banyak cukong yang datang. Cukong mereka berjudi. Nah, tapi mereka bermain di dua kaki. Nah, misalkan ada berapa kandidat. Nah, dia modali itu si kandidat lurah teh. Kan rame tak? Terungkaplah itulah seperti itulah karakteristik masyarakat Kabupaten anu bagian selatan. Padahal ternyata merata hampir di seluruh wilayah Jawa Barat seperti itu. Itu kan fi adnal wilayah. Akhirnya bagaimana? Pas jadi lurah, nah, kehutangan budi. Oleh siapa? Merasa berutang budi. Kepada siapa yang membiayai? Membiayai apa? Modal apa? Modal kampanye atau paling itu kudu aya ke kaos-kaos mah. Banner-banner mah, baliho mah. Betul kan seperti itu? Itu teh lurah. Ya kan? Pasti merasa hutang budi. Pasti merasa hutang budi. Hurriyahnya ada nggak? Tidak, dia akan selalu mempertimbangkan kepentingan orang yang memberikan modal pada saat mengambil keputusan. Nah, itulah ceritanya. Tapi Syekh Ad-Dumaiji itu mengungkapkan keislaman, berakal, laki-laki, merdeka, itu adalah yang utama. Sedangkan yang syarat yang khusus, nah ini adalah yang pertama adalah al-adalah. Keadilan. Nah, seperti apa? Ternyata tujibu alal insan ijtinabul kabair. Di sini hayah kaminah, potensi tersembunyi di dalam diri yang mengharuskan manusia untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Wa ta'affuf an ba'dil mubahat al-kharimah lil muru'ah
dan mencukupkan diri dari hal-hal yang mubah, tapi bisa mendorong kepada tercederainya kehormatan. Anu kantos lulusan PGA tahun 70-an. Saya dites gitu calon guru teh kapungkur teh kumaha calon guru teh. Dina performa teh diamati ku penguji. Make bajuna rapi henteu. Padahal kan rek ngalek-lek sabelah rek kumaha-kumaha ge asal orat katutup teu kuat kieu, Pak. Tapi nanti orang akan mencela penampilan yang tidak rapi. Nah, kehormatan seorang guru itu akan tercela, tercederai. Jadi kumaha berjalan sambil makan, meuli tekwan, meuli tareng. Kumaha keresekan, siapkeun tusuk sate di bahanan. Terus bari leumpang bari ngomong, padahal eta teh keur calon guru wae dicade ulah komode keur calon pemimpin. Itu seperti itu adalah itu kira-kira dari yang tapi diungkapkan kaminah fin nafsi tujibu alal insan yang mewajibkan. Jadi ada dorongan dari dalam diri, potensi di dalam diri yang akan menuntut manusia untuk menjauhkan dirinya dari dosa besar, dari perbuatan-perbuatan yang melahirkan dosa besar, perbuatan yang melahirkan dosa kecil, dan menjaga diri. Nah, sebagian yang mubah. Nah, tapi yang mubah itu dapat menjerumuskan pada hilangnya atau tercederainya kehormatan. Kemudian yang keenam ada ilmu. Nah, jadi ini bukan untuk khalifahnya, tapi untuk siapanya? Untuk ahlul halli wal ahlinya juga. Nah, kemudian yang ketujuhnya ar-ra'yi wal hikmah. Nah, itu. Kemudian dijelaskan hal li ahlil asimah maziyah ala ghairihim fil ikhtiyar. Nah, apakah penduduk ibu kota itu memiliki kelebihan, keutamaan, keistimewaan dibandingkan penduduk yang lain? Nah, kita akan melihat dari sisi fakta saja, takyiful manat sebutnya. Tokoh nasional misalnya di Indonesia biasanya berada di mana? Di Jakarta ataukah di Merauke atau di Maroko? Oh, ya. Nah, kira-kira alun-alun kita akan di mana? Nah, kemudian tugasnya apa? Nah, tugasnya ikhtiar, memilih khalifah dan menyelenggarakan baiat. Ingat baiat itu yang mana? Yang baik yang pertama itu adalah baiat menurut saya itu adalah baiat inqad. Baiat inqad. Nah, karena ada dua, baiat yang kedua baiat ta'am. Nah, itu baiat yang pertama itu tugasnya ahlul halli wal aqdi. Kedua at-tamyiz bainal mutaqaddimin lil imamah. Nah, at-tamyiz membeda-bedakan, memilah-milah siapa orang-orang yang akan maju ke dalam calon bursa kepemimpinan. Nah, orang makan rek nyalon heula bakal calon. Nah, siapa yang akan itu adalah tugas ahlul halli wal aqdi. At-tariqah asalnya metode yang kedua dari pengangkatan khalifah itu adalah al-istikhlaf. Nah, ini bedanya, tapi di Syekh Ad-Dumaigi itu menyatakan tadi kebolehan mengangkat imamah itu dengan al-ahdu. Nah, jadi dengan sistem putra mahkota. Dari siapa? Dari khalifah sebelumnya. Jadi kandidatnya sudah ditentukan oleh khalifah sebelumnya. Kemudian tapi dikatakan di sini ilaman yahtaruhu minal muslimin wa yarahu lahiqan bihadzal maqsad min ba'dihi. Jadi khalifah itu ya memilihnya dari kalangan kaum muslimin dan dia memandang bahwa orang yang dipilih itu adalah memang orang yang akan cocok untuk melaksanakan tugas-tugas setelah dia.
Jadi ungkapan fa idza ahasal khalifatu bi qurbi ajalihi wa arada ay yastakhlifa 'alal qaum. Apabila seorang khalifah merasakan bahwa ajalnya sudah semakin dekat dan mau menunjuk salah satunya menjadi pemimpin kaum, maka dia harus melakukan musyawarah dengan ahlul halli wal aqdi. Nah, siapa yang akan dia pilih? Nah, itu seperti itulah kira-kira. Nah, itu katanya terjadi pada Abu Bakar. Nah, ternyata Abu Bakar tidak menunjuk Umar. Mengapa tahu demikian? Karena nanti jika kita pertentangan di sini di belakang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, kalaulah aku perlu menunjuk orang yang akan menggantikanku, tentu itu sudah dilakukan oleh orang yang aku gantikan. Jadi pasti sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Maka nah, inilah bedanya dengan apa? Dengan Kang Asep ya. Pendapat Kang Asep pasti menyatakan tidak ada istighfar itu. Sistem putra mahkota itu tidak ada. Nah, ini diungkapkan ada kebolehan, tapi ternyata catatannya banyak. Jadi tidak sembarang boleh gitu. Nah, tapi di sini diungkapkan ada penjelasan tentang baiat di halaman 198. Tadi bercerita tentang metode, tapi berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan tata cara pengangkatan, tata cara tentang kandidasi, pencalonan, itu seperti itu. Nah, ternyata beliau mengungkapkan tentang al-bai'ah. La budda fihi minal bai'ah. Ada kata-kata itu di halaman 198 di bawah. Wa ra'ayna anna kullan minhuma la budda fihi minal bai'ati min kibali ahlil ilmi wal aqdi. Itu seperti itu. Jadi maka pendefinisian mana metode, mana teknik, mana cara itu ternyata masih tumpang tindih. Nah, itu di kitab ini seperti itu. Nah, tapi yang diungkapkan anna kullan minhuma la budda fihi minal bai'ah. Bahwasanya baik mau menggunakan pemilihan, mau menggunakan penunjukan, maka kedua-duanya harus ada bai'at. La budda fihi. Budun jalan, la budda tidak ada jalan. Tidak dalam pengangkatan khalifah itu kecuali dengan adanya bai'at. Nah, gitu. Maka ya kita istilahnya kalau saya nyatakan ya kalau yang namanya cuma satu tidak ada alternatif itulah metode. Nah, gitu ya. Nah, itu ta'rifuha. Nah, itu dikatakan sampai ke teknisnya definisinya bi fathil ba tutlaqu wa yuradu biha as-safaqah ala ijabil bai' wa 'alal bai'ah wa ta'ah. Qala Ibnu Mandur wal bai'ah wal bai'ah wa ta'ah qad tabaya'u 'alal amri ka qaulika asbaqu 'alaihi atau wabayahu 'alaihi mubaya'atan. Ahadahu wabaya'a wabaya'atu minal bai'i wal bai'ah jami'an. Nah, berkaitan dengan persoalan bai'at seperti itu as-safaqah li ijab ala ijab. Mengulurkan tangan untuk memberikan ijab. Ijab itu penyerahan. Penyerahan apa? Penyerahan kekuasaan. Saya serahkan kekuasaan ini kepadamu. Mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan kaum muslimin. Nah, kemudian khalifahnya menerima. Kemudian jenis-jenis bai'at itu yang pertama al-bai'atu alal Islam, katanya seperti itu. Yang kedua al-bai'at alal nusrah wal min'ah. Bai'at untuk menolong dan melindungi. Yang ketiga al-bai'atu alal jihad. Bai'at atas jihad. Nah, itu diungkapkan seperti itu jenis-jenis bai'at. Yang keempat bai'at untuk hijrah. Yang kelima bai'at untuk mendengar dan untuk
Nah, kemudian diungkapkan berikutnya syarat-syarat sahnya baiat. Nah, itu diungkapkan di sana. Yang akan dibaiat itu harus memiliki syarat-syarat imamah. Kemudian ada siapa lagi berkumpul dengan ahlul hilli wal aqdinya. Terus dilanjutkan seperti itu. Nah, kemudian kalau ternyata mengurangi apa yang dibaiatkan seperti apa? Nah, itu baiatnya tadi banyak ya. Baiat yang ada dalam baiat ini baiat yang mana? Ya, baiat untuk mendengar dan taat yang relevan dengan persoalan imamah itu selain baiat inqad. Nah, kalau baiat untuk hijrah misalnya, kan berkaitan dengan wadi, dengan hukum wadi. Kapan kita wajib hijrah? Nah, itu seperti itu. Jadi ya kenweh itu bahwa ini sehat Dumaid itu bukan memiliki pandangan yang berbeda tentang persoalan jenis baiat. Nah, tetapi nanti di halaman 220 diungkapkan di sini walil baiati ismani. Baiat itu memiliki dua macam. Ismani. Awalan baiatul inqad. Gitu ya. Jadi kan tadi ayat baiat ya. Oh, kernaun. Nah, bisa disebut baiat untuk hijrah, untuk apa. Tapi ternyata di sini baiat itu diungkapkan dengan aksamul bai'ah di halaman 220. Nah, bai'atul inqad wa hadhil bai'at hiya allati yaqumu biha an-nahyi wal 'aqdi wa bimujibiha yakunu li syakhsi al-mubaya' sultanun. Nah, bai'at ini adalah yang dilaksanakan oleh ahlul hilli wal 'aqdi dan di dalam bai'at itu menjadi tuntutan bahwa seseorang yang dibai'at itu akan menjadi sultan, menjadi penguasa. Lahu hakut ta'ah, si penguasa ini memiliki hak untuk ditaati, wan nusrah, didukung, wal inqiyad, dan dituruti. Nah, itu diungkapkan sebagai wa hadhil bai'ah wadihatun fi siratil khulafair rasyidin radhiyallahu taala anhum. Nah, ya, itu seperti itu diangkat. Bahwa ternyata bai'at yang ini sangat jelas terdapat pada sirah para khalifah ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum. Yang kedua, amal bai'atul ammah. Nah, disebutnya al bai'atul ammah, bai'at umum. Dikatakan bai'atut ta'ah. Nah, bai'at taat. Ini fahya al bai'ah allati yu'addiha sairul muslimin ba'da bai'atil intiqad. Ini adalah bai'at yang dihantarkan oleh seluruh kaum muslimin setelah bai'at intiqad. Wa hadza ma jara alaihi al-amal fi bai'atil khulafa'ir rasyidin radhiyallahu taala anhum. Inilah yang berlangsung proses yang berlangsung setelah bai'at para khulafaur rasyidun. Jadi dikatakan seperti fahada Abu Bakar ba'da an bay'ahu ahlul hilli wal aqdi fi Saqifah Bani Sa'idah sa'adal minbar al-yaum asani summa qama Umar radhiyallahu anhu fa akhbaran nas bi annahum qad ikhtaruhu wa bay'ahu wa amarahum bi mubaya'atihi fa bay'ahu amatul muslimin. Ini dikatakan seperti itu. Jadi pada saat Abu Bakar dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi di Saqifah Bani Sa'idah, maka pada waktu saat itu beliau naik mimbar pada hari keduanya. Kemudian Umar bin Khattab berdiri dan memberitahukan kepada manusia bahwasanya mereka ini ahlul halli wal aqdi tadi, di dalamnya ada Umar, telah memilih Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar, dan Umar memerintahkan mereka untuk membaiat Abu Bakar. Nah, maka seluruh kaum muslimin membaiatnya. Nah, ini disebut baiat umum, disebutnya baiat ta'at. Nah, kemudian ada di halaman 221 itu tentang sebab-sebab baiat, tapi
Ini diucapkan oleh Imam Al-Qalqasandi. Yang pertama, khalifah yang diangkat ternyata meninggal tanpa menunjuk kekhilafahan untuk seseorang setelahnya. Kemudian khalifah yang kedua, khalifah yang terpilih yang menjabat itu harus mundur, harus turun. Maka umat membutuhkan baiat berikutnya. Itu penyebab terjadinya baiat. Kemudian yang ketiga, khalifahnya tertuduh keluar dari aspek-aspek ketaatan kepada Allah. Nah, itu mesti baiat. Kemudian baiat itu diambil oleh khalifah untuk orang yang baru setelah khalifah sebelumnya wafat. Kemudian yang kelima, khalifah yang terpilih itu mengambil baiat kepada manusia untuk liwali ahdihi bil khilafah bi ayyakuna khalifatan ba'nu, untuk dan dia menunjuk orang bahwa nanti kalian harus membaiat orang ini. Nah, ceritanya sistem putra mahkota masih membolehkan. Tapi itu adalah penyebab baiat. Jadi nanti terjadinya baiat gara-gara khalifah sebelumnya pernah menunjuk orang ini. Nah, jadi terjadinya baiat lagi, itulah yang menjadi penyebabnya seseorang menjadi khalifah. Kemudian di sini dikatakan al-qahru wal ghalabah, dominasi kemudian memaksa. Bagaimana berkaitan dengan persoalan al-qahru wal ghalabah. Kurang mah dina doa kunut di akhir Ramadan teh nabi teh disunah tanya saja. Salah sawiyeusna teh pas suyufal mukhtalifah wal fitan. Pertama gitu nya. As-suyufal mukhtalifah. As-suyufal mukhtalifah teh zaman ayeuna mana? Milisi sebenarnya. Milisi. Orang teh yang cegah tina terjadinya kekacauan gara-gara keberadaan para milisi tadi. Tapi diungkapkan oleh Syekh Ad-Dumaiji tentang al-qahru wal ghalabah. Bisa jadi penyebabnya aya baiat itu karena ada orang yang memaksa. Aduh, masya Allah. Tapi dikatakan di sini para kaum muslimin tidak bersepakat tentang terangkatnya imamah dan melalui jalan ini. Nah, penjelasannya diungkapkan dia. Jadi, lamun Ustaz Zaid mah panginan kantos maca aya kata-kata hukmul mutasallit, tasallut, pemberontakan terhadap kekuasaan. Boleh nggak hukumnya dalam Islam? Haram. Tapi itu menurut sebagian kaum muslimin. Dikatakan imamah itu tidak boleh terjadi dengan cara ini. Gitu ya. Jadi yang pertama menyatakan la tanaqid. Tidak terselenggara kepemimpinan untuk orang yang melakukan perebutan kekuasaan. Nah, kemudian pendapat yang kedua, itu bahwasanya imamah itu bisa jadi sah, terselenggara buat orang yang mendominasi orang manusia, mendominasi rakyat, kemudian duduk di tampuk sampai pada tampuk kepemimpinan atau pemerintahan itu dengan kekuatan. Tapi engke punten kapangkerna terus diaos. Kena anggar we lamun kena dibaiat, lamun teu dibaiat mah teu tiasa gitu nya. Cirina engke di dieu
diungkapkan oleh para imam mazhab mungkin dikatakan. Nah, kemudian eh, seperti apa kayak dibahas teras apa enggak ya insya Allah pernah kayak eh, kayak di halaman 220 genap seperti kumaha kantun ngambil kesimpulan kesimpulan eta bab anu kahiji gitu orang. Nah kemudian al babus sani orang lebat karena bab yang kedua al imam inda ahli sunnah wal jamaah wa yasmulu al fusula at taliyah mencakup pasal-pasal berikut. Pasal yang pertama, syarat-syarat imam. Pasal yang kedua, wajibatuhu wa huququhu, tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya. Kemudian pasal yang ketiga, azluhu, menjatuhkan, wal khuruj ala imam. Kemudian hukum keluar dari imam, imah tadi. Menanggalkan loyalitas. Kemudian yang keempat, mauqifuhum min ta'adudil imam. Kemudian bagaimana posisi ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika imamah itu berbilang. Nah, al-faslu al-awal, al-imam huwa ar-rais al-a'la lid-daulah al-islamiyah. Nah, jadi imam ini adalah kepala tertinggi negara Islam. Kapan seperti itu. Wa hadhihi syurut harus diperhatikan. Nah, jadi wa minat tabi ayyakuna li hadzal imam syurutun muayyanatun yajibu mura'atuha inda ikhtiyarihi. Tentu imam ini secara wajar kalau imam ini harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu yang wajib diperhatikan pada saat kita memilih, pada saat pemilihannya. Nadharan lil makanah berkait karena kita mempertimbangkan kedudukan yang akan menyibukkan dia dan tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kemudian waliyakuna kuf'an atau kufu'an liham lihadhil amanah as-sakilah. Nanti dikatakan agar dia nanti memiliki kemampuan kufu, cocok untuk mengemban amanah yang berat ini. Jadi, ceritanya syarat-syaratnya seperti apa di sini di halaman berikutnya. Asyaratul awal al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Nah, kemudian syarat yang kedua al-bulugh, balik, sudah dewasa. Syarat yang ketiga berakal. Nah, kemudian dibahas syarat yang keempat adalah al-hurriyah. Sama seperti tadi syarat ahlul halli wal aqdi, harus merdeka. Diutuh etah wae ku pamajikan anak, orang merdeka sanes. Nah, itu syarat ke mana? Syarat keopat. Nah, diminta, diminta tolong. Tapi misalnya tidak bisa keluar dari permintaan tolong dari istri ya. Syarat yang kelima, asyaratul khamis ayyakuna zakaron, harus laki-laki. Nah, kemudian syarat yang keenam al-ilm. Tapi dikatakan ayyakuna ladaihi hasilatan ilmiatan kafiyatan litadbiril umuri ala wajhal akmal. Jadi ceritanya kata-kata ilmu itu berkaitan dengan mampu agar dia mampu mengurusi setiap urusan-urusan pemerintahannya dalam cara atau dengan cara yang paling baik. Nah, cukup pula laki. Nah, lamun urang mah ngobrolkeun gitu bahasa kieu teh naon gitu nya. Nah, tapi ini bahasa Syekh Abdul Maiji mah nyebatkeunana ilmu. Nah, lamun urang mah kemampuan.
Nah, menjadi pamimpin teh mampu teh anu bedas gitu. Nah, jadi lamun aya caritana, oh banjir ya, ternyata gorong-gorong terus sumbat, terjun langsung pamimpin teh. Bung, terus di rawuan kurang bedas ya. Anu kitu eta mencirikan ilmu ataukah? Nah, justru keliru gitu. Jadi mendagang karena kekuasaannya. Nah, kekuasaan itu dia mampu mengarahkan segala sumber daya baik manusia maupun peralatan. Nah, itu ngobrol kenal dengan kata-katanya di sini mah ilmu gitu, tapi ternyata pada saat pembahasan, nah, pada saat kita baca, ternyata Allah Google, oh ternyata ini mungkin yang dimaksudkan dengan adalah kemampuan. Nah, syarat yang ketujuh adil. Tapi ternyata adil pun seperti tadi diungkapkan bahwa cerita adil itu sudah kumaha. Nah, cerita adil itu ya ternyata berkaitan dengan persoalan ketakwaan. Nah, di dalamnya harus ada keimanan, ada pengetahuan tentang hukum syara, kesediaannya menjalankan hukum syara. Itulah cerita adil. Nah, orang kafir mungkin adil tidak akan mungkin. Jadi itu syaratnya tuh 7. Nah, kemudian syarat asamin ada syarat yang ke-8. Kalau kita mungkin al-kafah an-nafsiyah. Nah, di sini dari sisi lemah lembut. Nah, kemudian dari sisi berikutnya syarat ke-9 ada syarat al-kafah al-jismiyah. Tadi ceritanya dari sisi jasadnya, dari sisi fisik jasmaninya dia ini kesehatan, bukan orang yang sakit-sakitan. Itu kita akan menyatakan itu syarat-syarat afdoliyah. Tapi ya kita ikuti saja karena kita sedang membedah buku ini. Syarat ke-9 itu jasmaninya harus kuat. Nah, kemudian syarat yang ke-10 adamul hars alaiha. Nah, orang yang tidak berambisi kekuasaan. Saya tidak berambisi untuk saya tidak meminta. Nah, itu teh ambisi. Apa buktinya? Mereka di detik-detik terakhir tentu nama, oh sadar bahwa dia tidak akan mungkin, oh terus lanjut ke anaknya calonkan ke dia undang-undangnya tidak memperbolehkan ubah undang-undangnya. Nah, itu berambisi, kita orang yang sangat berambisi seperti itu tidak boleh dijadikan pemimpin. Jadi inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harasa alaihi. Nah, jadi Rasul menyatakan bahwa Rasul teh menyatakan seperti itu riwayat teh dari orang lain. Abu Musa al-Asy'ari sareng saya tadi disebutkan teh Abdurrahman bin Samurah. Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat orang yang meminta jabatan itu atau orang yang sangat berambisi menduduki jabatan tersebut. Asyartul hadil asyar, kemudian al-hadi asyar, syarat yang ke-11 al-Quraisyiyah. Nah, orang Quraisy. Nah, ini dalil-dalilnya banyak lagi. Nah, kita katakan ya kita akan mengkategorikan syarat-syarat imamah itu ada yang syarat yang utama, ada yang afdoliyah. Kemudian dalil-dalilnya panjang sekali. Nah, mesti tinggal dibaca saja nanti bapak-bapak berkaitan dengan itu tadi dengan syarat-syarat khalifah tadi. Kemudian nah, itu juga dikomentari oleh Syekh Ad-Dumaisi berkaitan dengan syarat-syarat dia itu apa. Itu berkaitan dengan bab yang ketiga. Kemudian ada pembahasan tentang keutamaan di antara para al-khulafaur rasyidun, kita lewat saja.
Kemudian selanjutnya adalah pasal yang kedua. Wajibatul imam wa huququhu. Wajibatul imam. Pembahasan yang pertama itu tentang tugas-tugas dari imam. Wa haitsu innal imam huwa an-naib awil wakil anil ummah fi tahqiqi hadhil maqasid asy-syar'iyyah. Nah, karena imam ini adalah naib atau wakil dari umat dalam merealisasikan sasaran-sasaran pelaksanaan hukum syarat. Waqad a'tathu zimamas sultah. Umat ini telah memberikannya kendali kekuasaan lisairi biha untuk menjalankan kekuasaan tadi ila tahqiqi hadhil maqasid inda bai'atiha lahu, untuk merealisasikan maksud-maksud pembaiatannya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu pilar dari tegaknya negara Islam. Apa? As-Sultan lil ummah. Kekuasaan itu di tangan umat. Ini diungkapkan dengan kata-kata lain oleh Syekh Ad-Dumaiji. Imam itu adalah naib atau wakil dari umat untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat, tujuan-tujuan syariat. A'tathu. Jadi kekuasaan itu tadinya milik umat, diberikan oleh umat. Kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada imam. Nah, itu seperti itulah. Nah, kemudian kita lanjutkan wajibatul imam. Himlul imamah sakilun. Wajibatuha kabiratun la yastati'ul qiyamu biha ala wajhiha al-akmal illa ulul azmi minar rijal. Nah, jadi mengemban tugas kepemimpinan itu adalah sangat sakil, sangat berat. Tugas-tugasnya sangat besar, tidak akan mungkin dilakukan kecuali dalam bentuk yang paling baik, kecuali oleh ulul azmi, oleh orang yang memiliki tekad yang kuat. Nah, jadi seperti itulah kira-kira, dan tugasnya adalah dibagi-bagi. Ada tugas-tugas yang dikatakan sebagai wajibat asasiyah. Nah, tugas-tugasnya ada yang tugas yang paling asasi. As-sa'yu ila tahqiqi maqasidil imamah allati min ajliha syuri'at. Berupaya untuk merealisasikan maksud-maksud dari kepemimpinan yang karenanya kepemimpinan ini disyariatkan. Wabi ibaratun mukhtasarah, dengan kata-kata yang ringkas, iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Balik lagi ke pernyataan Imam Al-Mawardi tadi, iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Nah, itu seperti itu. Iqamatuddin wa tatamassalu fi awalan hifdzuhu wa dzalika bima yali. Tadi dikatakan tugas dari khalifah itu adalah menjaga agama, dan itu dengan langkah-langkah berikut. Pertama, nasruhu, menyebarluaskan agama, wa da'wah ilaihi, dan menyerukan agama, bil qalam wal lisan was sinan. Sanian, daf'u syibhi wal abatil wa muharabatuha. Kemudian yang ketiga, himayatul bidah wa tahsinis suhur hatta yakuna muslimun fi amnin ala dinihim wa anfusihim wa amwalihim wa akhiratihim. Menjaga inti negara, wilayah-wilayah negara, serta menjaga perbatasan, sehingga kaum muslimin berada dalam keamanan, baik itu agamanya, dirinya, jiwanya, harta mereka, ataupun kehormatannya. Wa tanfidzu dzalika bima yali, iqamatu syara'ihi wa hududihi wa tanfidzi ahkamihi, menegakkan syariat-syariatnya, hudud-hududnya, dan menjalankan hukum-hukumnya. Termasuk yasmul jibayataz zakat, memungut zakat, termasuk memungut zakat. Kalau enak sekarang memungut zakat usaha ambilina daiha. Orang mengangkat dirinya jadi panitia zakat. Kemudian sakitu persena ke bagian para amil. Padahal amil zakat itu di sini tugas siapa? Tugas negara. Jadi mengangkatnya harus siapa?
negara. Kalau anu aya panitia saja. Berhakkah mereka? Kalau mereka menjadi asnaf zakat, berhak. Kan urang mah gambaran zakat oge, zakat teh zakat fitrah we gitu kan. Hari Indonesia tanah naon ya Surya zakatnya 10% tina hasil panen 10% musur. Oh, tanah badayeuna ngurusna tiap panen tugas saha tugas imam sorangan henteu kan boga kekawasan ya akan mengangkat orang. Itu ceritanya itu yasmulu jibayata zakat wa taqsimul faid. Membagi-bagikan faid. Salah satu bentuk faid perang tapi terjadi perangna musuhna kabur-kabur aya perumahan. Tadi belah mana ya perumahan. Kumaha bagi-bagikeunna keur saha? Bisa jadi kayak ningali oh ieu keur tentara anu dikerahkeun. Oh ieu mah keur saha? Oh ieu mah pek dipake ke penduduk aslina kan pake perjanjian tanahna tanah naon disebutna kharajiyah kan aya we disebutna kharaj tina faid. Kemudian wa tanzimul juyus al mujahadah li ajli raf'i rayatil islam wa iqamati qudati syar'i al lil hukmi bainan nas bima anzalallah. Kemudian melaksanakan tugas-tugas kemiliteran yang akan berjuang untuk menegakkan panji-panji Islam. Tapi diungkapkan dan menegakkan qudati syar'i, keputusan-keputusan hukum syariat untuk memutuskan persoalan-persoalan di antara manusia sesuai dengan aturan-aturan Allah.